Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas tinggi. Bersama saya, Sri Wulan Anggraini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran berbicara. Adapun indikator dalam pembahasan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep berbicara. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teknik pengajaran berbicara di sekolah dasar. Baik, pada pembahasan pertama yang dibahas adalah pengertian berbicara. Banyak pakar yang mengartikan pengertian dari berbicara. Di antaranya, berbicara merupakan ekspresi diri. Maksudnya adalah berbicara merupakan gambaran dari kepribadian seseorang. Kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, bahkan ketidakjujuran seseorang tidak dapat disembunyikan selama dia masih berbicara. Berikutnya, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Ini mengandung arti bahwa berbicara tidak hanya melibatkan kerjasama alat-alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Akan tetapi, berbicara juga melibatkan aspek mental. Artinya bahwa berbicara bukanlah sekadar mengucapkan bunyi-bunyi, tetapi melibatkan pikiran untuk mengungkapkan ide dan gagasan secara lisan, agar si pendengar memahami maksud dari yang dikomunikasikan. Berikutnya adalah berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Berbicara harus memperhatikan ruang dan waktu. Tempat terjadinya pembicaraan mempunyai efek makna pembicaraan. Contohnya, pembicaraan seperti membicarakan film-film Korea ya, yang lazimnya itu dibicarakan itu di tempat kerja, di rumah, di tempat hiburan. Namun akan terasa kurang sopan bila membahas film Korea itu dilakukan di tempat ibadah, seperti di masjid, di gereja, ataupun di tempat ibadah yang lainnya. Begitupun orang yang mendengarkan percakapan tersebut akan mempersepsikan kurang baik terhadap orang yang terlibat dalam pembicaraan tersebut. Selain konteks ruang, waktu juga sangat mempengaruhi makna ucapan seseorang. Misalnya, seseorang yang mengucapkan selamat pagi pada karyawan yang baru tiba di kantor pada pukul 10, ini akan dimaknai sebagai sindiran oleh orang yang mendengar ujaran itu. Berikutnya adalah berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Produktif yang dihasilkan oleh seseorang pembicara berupa ide, gagasan, atau buah pikiran. Nah, ide, gagasan, atau buah pikiran seseorang pembicara ini memiliki hikmah atau dapat dimanfaatkan oleh penyimak. Misalnya, seorang guru, instruktur, atau dai berbicara dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan kepada para siswa atau penyimak. Nah, ilmu tersebut itu dapat dipraktekkan dan dimanfaatkan oleh siswa, pendengar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang terampil berbicara adalah orang yang pandai menyampaikan buah pikirannya dengan bahasa yang baik dan benar, serta isi pembicaraannya pun bermakna dan bermanfaat bagi pendengarnya. Pembahasan berikutnya adalah tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah menyampaikan informasi berupa gagasan-gagasan kepada pendengar. Secara khusus, berbicara memiliki banyak tujuan, yaitu mendorong atau menstimulasi. Tujuan berbicara dikatakan mendorong atau menstimulasi apabila pembicara berusaha memberi semangat dan gairah hidup kepada pendengar. Reaksi yang diharapkan dalam tujuan ini adalah menimbulkan inspirasi
atau membangkitkan emosi para pendengar. Misalnya, pembina upacara memberikan amanah di hadapan para peserta upacara dengan tujuan agar para peserta upacara memiliki semangat belajar yang tinggi. Kemudian, tujuan yang kedua adalah meyakinkan. Tujuan berbicara dikatakan meyakinkan apabila pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan, pendapat, atau sikap para pendengar. Nah, alat yang paling penting dalam tujuan ini adalah argumentasi. Untuk itu diperlukan bukti, fakta, dan contoh konkret yang dapat memperkuat tujuan ini, yaitu untuk meyakinkan para pendengar. Reaksi yang diharapkan adalah adanya kesesuaian keyakinan, pendapat, dan sikap antara persoalan yang disampaikan. Misalnya, seorang marketing obat berbicara mengenai kualitas obat yang dijualnya. Nah, tujuannya adalah meyakinkan kepada pendengar untuk mempercayai khasiat dari obat itu untuk dibeli produk obatnya, gitu ya. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah menggerakkan. Tujuan berbicara disebut menggerakkan apabila pembicara menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari para pendengar. Reaksi yang diharapkan adalah si pendengar dapat menanggapi pembicaraan baik berupa ucapan maupun tindakan. Misalnya, pembicara meminta pendapat mengenai sesuatu dan mengharapkan si pendengar mengeluarkan persetujuan atau ketidaksetujuannya. Tujuan berikutnya adalah menginformasikan. Tujuan berbicara dikatakan menginformasikan apabila pembicara ingin memberi informasi tentang sesuatu agar para pendengar dapat mengerti dan memahaminya. Misalnya, seorang guru menyampaikan pelajaran di kelas. Kemudian, tujuan yang kelima adalah menghibur. Tujuan suatu uraian dikatakan menghibur apabila pembicara bermaksud menggembirakan atau menyenangkan para pendengarnya. Pembicaraan seperti ini biasanya dilakukan dalam suatu resepsi, ulang tahun ya, pesta atau pertemuan gembira lainnya. Dan di sini juga humor merupakan alat yang paling utama dalam tujuan ini. Misalnya acara stand up comedy. Nah, reaksi atau respon yang diharapkan adalah timbulnya rasa gembira, senang, dan bahagia pada hati para pendengar. Berikutnya adalah jenis-jenis kegiatan berbicara. Berdasarkan situasi berbicara dikelompokkan ke dalam dua situasi, yaitu berbicara situasi formal dan informal. Berbicara dalam situasi formal ini berkaitan dengan ruang dan waktu, dan diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang sebelum berbicara. Misalnya, menyampaikan materi saat menjadi narasumber dalam acara seminar pasti membutuhkan persiapan yang matang berupa materi, mental, dan waktu agar saat pelaksanaan seminar berjalan dengan lancar. Sedangkan berbicara dalam situasi non-formal ini tidak berkaitan dengan ruang dan waktu dan tidak perlu adanya persiapan terlebih dahulu. Misalnya, saat kita mengobrol dengan teman, ini tentu tidak memerlukan persiapan dan rencana berupa bahan materi. Pembahasan berikutnya adalah metode berbicara. Ada 4 cara atau teknik yang dapat digunakan orang dalam menyampaikan pembicaraan, yaitu metode impromptu atau serta-merta. Dalam hal ini, pembicara tidak melakukan persiapan terlebih dulu sebelum berbicara, tetapi secara serta-merta atau mendadak berbicara berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Tentunya, pembicara menyampaikan pengetahuannya yang dihubungkan dengan situasi dan kepentingan saat itu. Misalnya, seorang mahasiswa yang ditunjuk oleh dosennya untuk berpidato pada acara kegiatan di masyarakat. Dan penunjukan ini dilakukan pada waktu dan hari yang sama saat pelaksanaan kegiatan. Tentu hal ini mahasiswa yang maju berbicara berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya mengenai tema kegiatan tersebut. Kemudian,
Metode yang kedua adalah metode menghafal. Dalam metode menghafal, biasanya pembicara sebelum melakukan kegiatannya melakukan persiapan secara tertulis. Kemudian dihafal kata demi kata, kalimat demi kalimat. Dan dalam penyampaiannya, pembicara tidak membaca naskah. Dalam menggunakan metode ini, ada kecenderungan pembicara kurang menghayati dan dapat juga berbicara terlalu cepat. Tentunya ini dapat menjemukan dan tidak menarik perhatian pendengar. Biasanya metode ini digunakan oleh pembicara pemula atau yang masih belum biasa berbicara di depan orang banyak. Berikutnya adalah metode naskah. Pada metode ini, pembicara sebelum berbicara terlebih dahulu menyiapkan naskah. Pembicara membacakan naskah di depan para pendengarnya. Hal ini dapat kita perhatikan pada pidato resmi presiden di depan anggota DPR atau MPR. Nah, pada metode ini, pembicara harus memiliki kemampuan menempatkan tekanan, nada, intonasi, dan ritme. Namun cara ini sering kurang komunikatif dengan pendengarnya, karena mata dan perhatian pembicara selalu ditujukan ke naskah. Oleh karena itu, apabila akan menggunakan metode ini, harus melakukan latihan yang intensif. Kemudian, metode yang keempat adalah metode ekstemporan. Dalam hal ini, pembicara sebelum melakukan kegiatan berbicara terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan cermat dan membuat catatan penting. Nah, catatan ini merupakan poin penting dalam metode ini untuk digunakan sebagai pedoman pembicara dalam melakukan pembicaraannya. Sehingga dengan pedoman itu, pembicara dapat mengembangkannya secara bebas. Berikutnya adalah faktor-faktor penentu keberhasilan berbicara. Dalam berbicara, ada faktor yang perlu diperhatikan, yaitu pembicara dan pendengar. Kedua faktor ini akan menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan berbicara. Faktor pembicara. Pembicara adalah salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kegiatan berbicara. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh si pembicara untuk melakukan kegiatannya, yaitu yang pertama, pokok pembicaraan. Dalam pokok pembicaraan, isi atau pesan adalah poin yang sangat penting dalam berbicara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pokok pembicaraan, yaitu pokok pembicaraan harus bermanfaat bagi pendengar, baik berupa informasi maupun pengetahuan. Dan yang kedua, pokok pembicaraan hendaknya serba sedikit sudah diketahui, karena bahan untuk memperluas pembicaraan yang sudah diketahui itu lebih mudah diperoleh. Dan yang ketiga, pokok pembicaraan menarik untuk dibahas, baik oleh si pembicara maupun bagi si pendengar. Pokok pembicaraan yang menarik biasanya pokok pembicaraan yang menyangkut tentang kepentingan bersama, menyangkut jalan keluar dari suatu persoalan, ya, atau bisa juga isinya merupakan persoalan yang ramai dibicarakan di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat adalah pokok pembicaraan hendaknya sesuai dengan daya tangkap pendengar atau tidak melebihi daya intelektual pendengar atau sebaliknya. Jadi, dalam menentukan pokok pembicaraan, kita harus tahu siapa pendengar kita dan tentunya kita harus menyesuaikan pokok bahasanya sesuai dengan tingkat intelektual si pendengar. Faktor yang kedua adalah bahasa. Bagi pembicara, bahasa merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Oleh karena itu, pembicara mutlak harus menguasai faktor kebahasaan, di antaranya ketepatan pengucapan atau pelafalan bunyi. Pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan berlatih mengucapkan bunyi-bunyi bahasa. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar.
Memang pola ucapan dan artikulasi yang kita gunakan tidak selalu sama. Masing-masing kita mempunyai ciri tersendiri. Selain itu, ucapan kita juga sering dipengaruhi oleh bahasa ibu. Akan tetapi, jika perbedaan itu terlalu mencolok sehingga menjadi suatu penyimpangan, maka keefektifan komunikasi akan terganggu. Nah, di sini ada beberapa contoh pelafalan huruf, suku kata, dan kata yang belum sesuai dengan pelafalan bunyi bahasa Indonesia. Di sini ada pelafalan C dengan C. Di sini ada WC ya, WC. Nah, ini biasanya kita melafalkan dengan WC. Seharusnya kita lafalkannya dengan WC. Ya, berikutnya ada AC. Nah, ini kita biasanya melafalkannya dengan AC. Tapi seharusnya itu harus dilafalkan dengan AC. Ya. Berikutnya ada pelafalan E sebagai taling ya. Nah, E dilafalkan dengan dengan. Nah, itu yang lazim dikatakan di masyarakat ya, tetapi seharusnya dilafalkan dengan gitu ya. Berikutnya ada esa, ini dilafalkan biasanya esa ya, tapi seharusnya dilafalkan dengan sa ya. Oke. Berikutnya ada pelafalan diftong ya, seperti au dengan o. Ada di sini ada kalau. Nah, biasanya di masyarakat itu suka menyebutnya dengan kalau ya. Seharusnya kita membacanya, melafalkannya dengan kalau. Ya, terus ada saudara. Ya, di kehidupan sehari-hari suka dilafalkan dengan saudara, tapi seharusnya adalah saudara. Itu ya. Terus berikutnya ada diftong I sebagai e ya. Ada pakai. Ini masyarakat umumnya melafalkan dengan pakai. Seharusnya itu pakai. Terus balai. Itu bukannya balai tapi balai. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kesalahan pelafalan kata yang biasanya kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Faktor berikutnya adalah penempatan tekanan nada, jeda, intonasi, dan ritme. Dalam berbicara tentu perlu adanya penempatan tekanan, nada, intonasi, dan ritme yang sesuai agar menjadi daya tarik tersendiri dalam berbicara. Bahkan merupakan faktor penentu dalam keefektifan berbicara. Suatu topik pembicaraan mungkin akan kurang menarik, namun dengan tekanan nada dan intonasi yang sesuai akan mengakibatkan pembicaraan itu menjadi lebih menarik. Sebaliknya, apabila penyampaian datar saja dapat menimbulkan kejemuan bagi pendengar dan keefektifan berbicara akan berkurang. Misalnya, saat berceramah, penempatan tekanan nada ini akan sangat penting dalam menarik perhatian para pendengar. Bahkan sebaliknya, jika si pembicara kurang tepat dalam penempatan tekanan nada dan intonasi itu, maka akan dapat menimbulkan perhatian pendengar beralih kepada cara berbicara si pembicara. Sehingga topik atau pokok pembicaraan yang disampaikan kurang menarik. Dengan demikian, keefektifan berbicara menjadi terganggu. Kemudian, faktor pemilihan kata dan ungkapan yang baik, konkret, dan bervariasi. Kata dan ungkapan yang kita gunakan dalam berbicara hendaknya baik, konkret, dan bervariasi. Pemilihan kata dan ungkapan yang baik maksudnya adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan keadaan para pendengarnya. Misalnya, jika yang menjadi pendengarnya adalah anak SD, maka kata-kata yang dipilih adalah kata-kata atau ungkapan yang mudah dipahami oleh anak-anak usia sekolah dasar. Berikutnya adalah pemilihan kata dan ungkapan juga harus konkret. Nah, maksudnya pemilihan kata atau ungkapan itu harus jelas, mudah dipahami oleh pendengar. Nah, kata-kata yang jelas ini biasanya kata-kata yang sudah dikenal oleh pendengar atau
kata-kata populer. Pemilihan kata atau ungkapan yang abstrak ini akan menimbulkan kekurangjelasan pembicaraan. Kemudian pemilihan kata dan ungkapan juga harus bervariasi. Maksudnya, seorang pembicara itu harus dapat memilih kata atau ungkapan lain yang memiliki makna yang sama dengan maksud dan tujuan pembicaraan agar pembicaraan tidak menjemukan pendengar. Misalnya, boleh saja kita dalam berpidato menyelipkan bahasa-bahasa daerah yang menjadi slogan dalam daerah tersebut, sehingga dapat menjadi lebih menarik dan bervariasi. Berikutnya adalah ketepatan susunan penuturan. Pembicaraan yang menggunakan kalimat efektif akan lebih memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraan. Jadi, jika menjadi pembicara, maka harus dapat memilih kata agar menjadi kalimat yang baik dan tidak menimbulkan multitafsir bagi pendengar. Selain dari faktor kebahasaan, berbicara juga dipengaruhi dari faktor non-kebahasaan. Yaitu diantaranya sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Ya. Yang kedua, pandangan diarahkan kepada lawan bicara. Nah, di sini pada waktu berbicara, pandangan kita itu harus diarahkan kepada lawan bicara. Karena jika pandangan pembicara yang tidak diarahkan kepada lawan bicara, ini akan mengurangi keefektifan berbicara. Di samping itu juga kurang etis, ya. Banyak pembicara yang tidak mengarahkan pandangannya kepada lawan bicaranya, tetapi melihat ke bawah, ke atas. Nah, ini akan mengakibatkan perhatian pendengar menjadi berkurang. Kemudian adalah kesediaan menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain berarti menghormati atau mengindahkan pikiran orang lain, baik pendapat itu benar atau salah. Jika pendapat itu benar, maka pendapat itulah yang harus kita perhatikan, dan jika pendapat itu salah, kita pun juga harus menghargai karena memang itulah pengetahuan dan pemahamannya. Berikutnya adalah kesediaan mengoreksi diri sendiri. Mengoreksi diri sendiri berarti memperbaiki kesalahan diri sendiri. Jika kita berbicara, maka sediakan waktu untuk mengevaluasi isi pembicaraan kita. Dikhawatirkan jika kita selalu merasa benar dan selalu unggul di dalam berbicara, itu akan membuat rugi diri kita dan tidak pernah mau mengoreksi diri. Ya, berikutnya adalah keberanian mengungkapkan dan mempertahankan pendapat. Nah, dalam kegiatan berbicara terjadi proses lahirnya buah pikiran atau pendapat secara lisan. Untuk itu, diperlukan keberanian dalam mengungkapkan pendapat. Berikutnya adalah faktor lain, yaitu ada gerak-gerik mimik yang tepat, ya. Terus ada kenyaringan suara dan ada kelancaran. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Pembahasan berikutnya adalah pengajaran berbicara di sekolah dasar. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia, guru itu diharapkan harus mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan aspek keterampilan berbahasa. Kompetensi pembelajaran yang ada di sekolah dasar ini terkait dengan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor siapa yang berkomunikasi. Artinya bahwa penentuan dan pemilihan bahan ajar itu harus menyesuaikan tingkat peserta didik. Ada dua hal yang perlu diperhatikan guru dalam menentukan bahan ajar keterampilan berbicara, yaitu yang pertama, tingkat keterbacaan. Yang dimaksud dengan tingkat keterbacaan adalah kemampuan siswa dalam memahami wacana yang meliputi diksi, kalimat, tema yang dapat dibaca oleh siswa. Artinya, semua pokok bahasan yang dijadikan bahan atau topik pembicaraan itu harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Yang kedua adalah tingkat kesesuaian. Kesesuaian wacana yang kita pilih sebagai bahan pembelajaran bagi siswa ini ditentukan oleh tingkat perkembangan anak
usia sekolah dasar. Jadi, apabila kita memilih dan menentukan wacana sebagai bahan pembelajaran anak ya, harus memperhatikan tingkat kematangan baik pengetahuan maupun mental anak itu sendiri. Misalnya usia kelas 1 ya, siswa kelas 1 dan kelas 6 ini jelas berbeda ya pembahasannya. Nah, maka dari itu guru harus pandai memilih wacana yang cocok untuk disampaikan kepada siswa yang sesuai dengan jenjang dan tingkat berpikirnya. Selain itu, kita menemukan bahan dan formula yang tepat untuk disampaikan kepada siswa. Nah, ada langkah-langkah selanjutnya yang menentukan metode apa yang tepat digunakan untuk menyampaikan materi pengajaran. Metode yang dapat digunakan dalam pengajaran berbicara ini yang sesuai dengan tingkatannya yaitu dapat dibagi menjadi dua, ada aktivitas prakomunikasi dan ada aktivitas komunikasi. Aktivitas prakomunikasi. Pada aktivitas prakomunikasi ini meliputi kegiatan mensimulasi siswa ya, meliputi kegiatan mensimulasi siswa sebelum dilakukan komunikasi yang sebenarnya. Nah, biasanya pada aktivitas ini itu berisi dialog-dialog sederhana antara guru dan siswa. Nah, berikut adalah contoh kegiatannya pada aktivitas prakomunikatif, yaitu yang pertama teknik dialog sederhana. Dalam teknik ini biasanya siswa menghafalkan kalimat-kalimat dalam suatu dialog. Nah, manfaat dari penghafalan dialog ini adalah untuk menambah kelancaran dan untuk mengurangi keraguan-raguan dalam pelafalan. Yang kedua, teknik dialog dengan gambar. Aktivitas yang dilakukan dalam teknik ini misalnya yaitu guru membawa gambar sebagai alat bantu dan menunjukkan kepada siswa sambil bertanya, gambar apa ini? Nah, ini akan dijawab oleh siswa. Kemudian ada dramatisasi suatu tindakan. Misalnya, guru berlari, berjalan, tersenyum, tertawa, dan lain sebagainya. Nah, guru lantas bertanya sambil melakukan tindakan, apa yang sedang saya lakukan? Kemudian nanti dijawab oleh siswa. Ya, misalnya Pak Guru sedang berlari, Pak Guru sedang berjalan, itu ya. Kemudian yang keempat, menyelesaikan kalimat, paragraf atau cerita pendek. Ini misalnya guru memberi kalimat yang belum selesai dan siswa diminta untuk menyelesaikannya. Berikutnya adalah aktivitas komunikatif. Dalam bagian ini, guru mulai mengurangi penguasaannya dalam kelas dan memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih banyak berbicara daripada guru. Adapun teknik yang dapat digunakan pada tahap komunikatif ini adalah yang pertama, siswa belajar secara berkelompok ya. Dan yang kedua, biasanya juga dilakukan dengan cara bermain peran. Berikutnya wawancara ya, dan yang keempat parafrase. Nah, di dalam parafrase ini biasanya teknik ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa melalui sastra, misalnya menyampaikan makna isi puisi atau mengubah puisi menjadi cerita, itu ya. Terus yang kelima, biasanya kegiatannya ada formula sosial dan dialog-dialog. Nah, yang dimaksud dengan metode ini adalah penyajian formula-formula sosial yang diperlukan orang untuk berkomunikasi, seperti memberi hormat, mengucapkan salam, meminta maaf, dan lain sebagainya. Dan yang keenam yaitu tugas-tugas yang berorientasi pada masyarakat. Yang dimaksud dengan metode ini adalah siswa belajar berkomunikasi dengan penutur asli di luar kelas. Ya, ini hanya dapat dilakukan di mana banyak orang penutur asli, misalnya di tempat wisata. Siswa mencoba berlatih berbicara dengan cara berwawancara atau berdialog dengan orang lain dengan bahan yang sudah disiapkan oleh guru. Baik, itu tadi pembahasan pembelajaran berbicara. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Boleh di-share ya.
Jangan lupa like and subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.